Membicarakan soal hantu memang tak pernah ada habisnya. Sebagian di antara kalian merasa bahwa hantu itu tidak ada, namun sebagian yang lain percaya. Bahkan banyak pengakuan orang-orang yang pernah melihat hantu. Sebenarnya bagaimana cara agar kita bisa melihat hantu? Beberapa mitos kuno tentang cara melihat hantu sebenarnya sudah banyak beredar di masyarakat. Mungkin jika kalian memang bernyali, mitos-mitos ini bisa kalian coba satu persatu untuk membuktikan kebenarannya. Yang paling pertama adalah ritual melihat pocong. Sudah sejak lama, jika pocong memang menjadi salah satu hantu yang paling legendaris dan paling menakutkan. Ada ritual untuk membuktikan sekaligus melihat pocong. Adapun caranya yaitu dengan mengajak temanmu berdua saja. Lalu salah satu di antara kalian harus dikafani dengan kain kafan yang asli. Sementara teman lainnya melakukan ritual sholat jenazah di hadapanmu. Menurut beberapa mitos, mengatakan bahwa ritual ini berhasil. Orang yang dipocong itu bisa melihat sosok pocong sungguhan, tak tanggung-tanggung. Bahkan jika tak bisa melihat langsung setelah ritual itu, beberapa hari kemudian dipercaya bisa melihat sosok pocong yang selalu datang dan minta disolatkan. Ada yang berani mencobanya? Cara yang kedua adalah melihat langsung melalui kaki. Sebetulnya, salah satu cara paling kuno dalam melihat hantu dan mungkin pernah kalian dengar saat kecil adalah cara ini. Caranya sangat mudah, yaitu pada saat malam hari, terutama saat kamu dalam hutan atau tempat-tempat yang sepi. Cobalah kamu melihat ke arah belakang, di antara kedua kaki, sehingga kepalamu akan ada di bawahnya. Konon katanya, mereka yang kakinya melayang, maka itu adalah hantu. Dan bisa saja tiba-tiba ada sosok penampakan yang kamu lihat. Yang ketiga adalah mandi di tempat gelap gulita. Kamar mandi dalam segala film hantu kerap disebut-sebut sebagai lokasi di mana penampakan makhluk astral terjadi. Oleh karena itu, cobalah kamu mandi di sebuah kamar mandi milikmu di malam hari, tanpa menyalakan lampu sedikit pun. Sebaiknya jangan menyalakan keran air, biarkan suasananya tenang. Konon, nanti akan ada tangan yang berkuku panjang dan bergerak di pundakmu. Jika begitu, harap segera berlari keluar dari dalam kamar mandi. Dan jangan lupa ya, membawa handukmu juga. Yang keempat, bercerita tentang hantu di tempat angker. Selama ini apakah kalian pernah mendengar ucapan, "Hus, jangan bercerita hantu di tempat angker, nanti hantunya dengar"? Wah, memang tak ada yang bisa membuktikan. Hanya saja sering terjadi ketika seseorang mulai bercerita tentang hantu di tempat yang memang angker, maka setelah itu tiba-tiba saja dia dihantui dan melihat sebuah penampakan. Apakah kalian percaya tentang hal seperti ini? Yang selanjutnya adalah melakukan ritual kemari menggunakan lilin. Lilin bisa dibuat untuk memanggil sebuah hantu. Jika kamu tak percaya, cobalah membuktikannya sendiri. Caranya adalah matikan semua lampu dan sumber cahaya di rumahmu, dan pastikan pada saat itu kamu sendiri. Lakukanlah hal ini saat sudah lewat tengah malam. Lalu nyalakan lilin dan coba kelilingi rumah sambil berkata, "Kemari, kemarilah," secara berulang-ulang. Setelah berkeliling di setiap sudut rumah, segera kembali ke kamar dan bersembunyi di tempat yang paling sempit. Selama bersembunyi, pastikan lilin itu sudah mati, lalu tunggulah dengan tenang. Konon katanya, kalau kamu berani dan beruntung melakukannya seorang diri, kamu bisa merasakan hembusan nafas tepat di sebelah telingamu. Itu artinya, makhluk tersebut memanggil panggilanmu. Yang keenam, melantunkan lagu Nina Bobo. Pernahkah kalian menyanyikan lagu Nina Bobo? Nah, katanya lagu itu memiliki misteri yang mengerikan. Konon, ada seorang anak keturunan Belanda Jawa yang bernama Helenina. Ia selalu dinyanyikan lagu pengantar tidur, yang akhirnya lagu tersebut berjudul Nina Bobo. Hingga akhirnya Helenina meninggal, dan arwahnya masih menghantui orang-orang terdekatnya,
untuk terus menyanyikan lagu Nina Bobo. Jadi ada yang bilang kalau kamu menyanyikan lagu Nina Bobo, itu berarti kamu memanggil hantu. Meski tak ada yang tahu tentang kebenarannya, namun menyanyikan lagu Nina Bobo memang dipercaya bisa memanggil hantu. Adapun caranya yaitu kamu duduk sendirian dalam rumah di malam hari, kemudian lantunkan lagu Nina Bobo dalam kondisi yang gelap. Nah, tinggal tunggu saja apakah Helena akan datang menghampirimu. Cara selanjutnya adalah menggunakan arang yang diusap ke mata. Sebetulnya salah satu cara untuk melihat sosok hantu yang bisa kamu lakukan adalah dengan menggunakan arang. Arang berwarna hitam yang biasa digunakan sebagai bahan pembuat api, konon katanya bisa membuat seseorang bisa melihat hantu, yakni dari jenis tuyul. Caranya adalah kamu tinggal menggosokkan arang di kedua kelopak mata dan kantung matamu, sehingga tanpa hitam sepenuhnya. Lalu pada malam hari, dengan penampilan mata yang dipenuhi arang itu, kamu keluarlah berjalan-jalan di sekitar rumahmu, hingga sampai ke kuburan. Konon katanya, kamu akan melihat tuyul di sekitarmu. Yang terakhir adalah mengunjungi tempat angker saat tengah malam. Cara terakhir ini sebetulnya amat ampuh untuk melihat hantu, asalkan kamu punya nyali yang besar. Terlebih dahulu pastikan bahwa lokasi yang akan kamu kunjungi memang dikenal sebagai tempat yang angker. Saat kamu ke sana, sebaiknya sendirian saja, dan bila perlu di malam Jumat Kliwon. Anda dapat melakukannya melalui cara yang Anda inginkan dan masuk akal. Namun kami tidak menyatakan bahwa mendukung apa yang Anda lakukan. Sanggup mencobanya? Silakan saja. Nah, itulah beberapa mitos yang bisa kalian gunakan untuk melihat hantu. Admin sendiri tidak bisa menjamin apakah memang bisa atau tidak. Jadi kalau penasaran, silakan saja kalian coba. Oke, sampai di sini ya video kali ini. Jika kalian tertarik dengan cerita-cerita horor, silahkan subscribe channel ini. Sampai jumpa kembali ya di video selanjutnya.